Salam, selamat pagi, bertemu kembali di Mimbar Keman Online pagi ini bersama GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Kamis 26 Maret 2026. Gemar pagi ini saya terberkati di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan pagi ini menggambarkan tentang kita harus jangan iri hati ya. Ajakan untuk tidak iri hati pada keberhasilan orang yang hidup dalam dosa atau cara duniawi, melainkan fokus takut akan Tuhan karena semua masa depan yang cerah dan harapan pasti ada di dalamnya. Ayat ini menegaskan bahwa integritas dan ketaatan lebih berharga daripada kesuksesan semua. Ayat ini mengajarkan tentang agar kita selalu takut akan Tuhan, tidak dengki pada orang berdosa. Tampaknya hidup enak atau sukses, iri hati ya, adalah tanda kehidupan terhadap berkat Tuhan ya. Terkadang kita melihat kesuksesan seseorang, kita kadang-kadang iri. Memang namanya kedagingan, kita selalu iri kepada seseorang. Tapi kalau kita iri kesuksesan seseorang, kita belajar, kita bisa mengejar keirian kita. Cuma kita kerjakan dengan kejujuran ya. Kita lakukan dengan jujur ya. Mungkin cara kita bekerja atau kita keseharian kita ya, kita pasti bisa. Memang namanya kedagingan, kita bisa iri ya, iri hati ya. Perintah untuk senantiasa menghormati, taat dan berfokus pada Tuhan sebagai pusat hidup, bukan pada harta atau pencapaian. Memang harta itu, kalau kita suatu saat kalau sudah meninggal dipanggil Tuhan itu ya, harta memang tidak ada apa-apanya. Itu cuma harta untuk kita hidup di dunia ya. Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam takut akan Tuhan pasti memiliki masa depan, harapan yang kekal dan tidak akan dikecewakan ya. Kalau kita takut akan Tuhan ya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita selalu tetap kita belajar jujur, tidak menggunakan cara licik. Kadang-kadang kadang-kadang kita dalam pekerjaan atau sesuatu yang kita harus cepat, instan, sukses gitu. Kadang-kadang kita datang ke orang-orang paranormal biar cepat kaya, biar kita sukses. Itu tantangan bagi kita ya. Kalau anak-anak Tuhan tidak diperbolehkan hal seperti itu. Kita harus fokus kepada Tuhan. Berkat itu pasti ada. Tuhan pasti janjikan yang terbaik bagi kita ya. Untuk meraih jabatan, karena percaya Tuhan akan memberkati usaha kita yang selalu hidup jujur ya. Jangan tidak membandingkan pencapaian diri dengan orang lain, tampak lebih sukses melalui cara-cara yang salah. Yaitu tadi ya, kita kalau datang pengen melakukan yang sukses, jangan sampai kita datang ke orang-orang paranormal, orang pandai gitu ya. Optimis, memegang janji Tuhan dalam situasi sulit. Misalnya kita dalam ekonomi kita terpuruk, dengan percaya bahwa rencana Tuhan adalah damai sejahtera ya. Biarpun ekonomi kita, misalnya kita
dalam ekonomi kita terpuruk, tapi Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita ya. Amsal ini mengajarkan tentang kita agar selalu takut akan Tuhan ya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita ya. Ini ada beberapa contoh yang terdapat di dalam Amsal itu ya. Sikap-sikap buruk ya. Ini hampir saja Amsal yang terdapat dalam Amsal 6 ayat yang 16 sampai 19 ya. Sikap buruk itu seperti ban kempes ya. Istilahnya ya, seperti ban kempes ya. Kamu tidak bisa maju sampai ban itu diganti ya. Jadi posisinya gini, istilah ini kalau kita melihat ban kempes itu, kalau kita maju pasti tidak bisa sampai ban itu sampai kita ganti ya. Seperti kita harus mengubah cara hidup kita agar kita selalu hidup jujur ya. Ada beberapa ya perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya, yang tidak dapat dibiarkan: sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal yang jahat. Ya, otak itu kadang-kadang kita mempunyai rencana yang jahat ya kepada seseorang ya. Tapi kalau kita selalu takut akan Tuhan, pasti kita takut, tidak berani kita mempunyai istilah pemikiran yang jahat ya. Kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi terus-terusan berdusta, orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman ya. Itu perkataan setiap mulut lidah kami ya. Kita harus menjaga setiap tutur kata kita ya, agar kita tidak menyinggung perasaan seseorang ya. Itu tadi seperti yang di dalam Amsal yang ke-17 tadi ya. Jangan kita iri ya kepada seseorang. Yang ke-8 mengatakan masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang ya. Itu tadi bersangkut pautnya dengan iri hati ya. Kalau kita selalu berkata jujur, Tuhan pasti akan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kita. Percaya ya, janji-janji Tuhan tidak akan mengecewakan. Suatu saat pasti tergenapi. Janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Percaya akan setiap janjinya. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan menepati. Cuma belum waktunya kita menerima janji-janji itu ya. Mungkin itu aja Gemar Pagi ini, biar dapat menjadi berkat pada setiap kita, diri kita ya. Jangan sampai kita iri hati, sombong. Terlebih jaga setiap tutur kata kita agar tidak menyinggung setiap rekan-rekan kita, saudara kita ya. Memang mulut kadang-kadang tidak bisa dijaga, tapi kita kalau selalu ingat pada Tuhan, kita pasti akan bisa mengirim. Itu aja yang bisa sampaikan Gemar Pagi ini, biarlah dapat menjadi berkat. Mari sebelum saya akhiri Gemar Pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikanmu ya Tuhan. Terima kasih atas teguranmu ya Tuhan. Gemar Pagi ini mengingatkan kita agar selalu tidak iri hati, tidak sombong ya Tuhan. Ajarkan kami selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap tutur kata kami berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam ya Tuhan. Sertai kami, sertai saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni setiap pelanggaran kami, dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni kekurangan kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.